Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'maka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Amma ba'du. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang soal-soal yang berkaitan tentang psikologi pendidikan. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan? Baik, langsung saja. Psikologi pendidikan itu adalah studi tentang bagaimana manusia belajar dan berkembang dengan konteks pendidikan. Ini mencakup pemahaman tentang proses kognitif, emosi, dan sosial yang mempengaruhi pembelajaran serta pengembangan strategi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pendidikan. Selanjutnya yakni soal kedua, yakni jelaskan urgensi pembelajaran psikologi bagi seorang pendidik atau calon pendidik. Baik, langsung saja saya akan jawab. Mempelajari psikologi itu sangatlah penting bagi seorang pendidik atau calon pendidik karena ada beberapa alasan. Yang pertama, memahami proses belajar siswa. Psikologi ini membantu pendidikan memahami bagaimana siswa itu belajar, mengingat, mengembangkan dan mengembangkan kemampuan, yakni mengembangkan kemampuan. Yang kedua, mengembangkan strategi pembelajaran efektif. Dengan mempelajari psikologi pendidikan dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan seorang siswa. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Psikologi ini membantu pendidik maupun calon pendidik memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan minat belajar seorang siswa. Yang keempat, mengelola keras dan perilaku siswa, yakni psikologi itu membantu pendidikan pengelola keras dan perilaku siswa dengan lebih efektif. Jadi maksudnya ini adalah psikologi ini membantu pendidik mengelola keras dan perilaku siswa dengan lebih efektif. Yang kelima, yakni memahami kualitas pendidik. Dengan memahami psikologi, pendidik dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Jadi dengan demikian mempelajari psikologi pendidikan dapat memahami pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengajar dan mendidik siswa maupun calon siswa. Selanjutnya yakni persoalan tentang soal psikologi, yakni yang ketiga. Jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan beserta contohnya. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua konsep yang terkait namun berbeda dalam konteks biologi dan psikologi. Yang pertama itu pertumbuhan, yang dimana merujuk pada perubahan ukuran atau kuantitas fisik suatu organisme atau bagian tubuhnya. Contohnya, bertumbuhnya tinggi badan pada anak, pertumbuhan berat badan bayi, pertumbuhan ukuran otak pada janin. Sedangkan perkembangan ini merujuk kepada perubahan kualitatif dalam struktur atau fungsi suatu organisme atau bagian tubuhnya. Contohnya, perkembangan kemampuan bahasa pada anak, perkembangan kemampuan motorik pada bayi, dan perkembangan kognitif pada remaja. Ya, jadi itu adalah
perbedaan di antara perkembangan dan pertumbuhan. Ya, soal keempatnya itu apa yang Anda pahami tentang belajar. Jadi menurut saya belajar itu adalah proses perubahan perilaku, pengalaman atau keterampilan yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman atau interaksi dengan lingkungan. Belajar dapat terjadi melalui berbagai cara seperti pengalaman langsung. Belajar melalui pengalaman langsung itu seperti mencoba sesuatu hal yang baru. Yang kedua, observasi. Belajar melalui observasi seperti melihat orang lain melakukan sesuatu. Yang kedua, instruksi. Belajar dapat dilalui dengan instruksi seperti membaca buku atau mendengar ceramah. Jadi itu saja yang saya ketahui tentang belajar menurut saya pribadi. Itu saja dari jawaban saya. Apabila ada kesalahan kata, ucap ataupun lain-lainnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.